Ternyata puasa ini juga ada efek negatifnya. Dan biasanya efeknya ini dirasakan setelah lebaran. Apa itu? Yes, berat badannya naik. Dan ketika kita melakukan upaya-upaya dengan cara diet, olahraga, sayangnya tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Jadi gimana cara mencegah lebaran setelah lebaran? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share tips yang sangat berguna buat teman-teman yang akan menjalani lebaran atau sudah lebaran mungkin nontonnya sekarang ya. Jadi gimana nih tips supaya kita mencegah lebaran setelah lebaran. Jadi kalau kita bicara mengenai lebaran ya, ini kan harusnya momen yang menyenangkan, momen yang bahagia, yang membuat kita nggak mikirin mengenai berat badan ya. Nah, banyak tapi teman-teman atau mungkin saudara-saudara atau mungkin kalian sendiri yang merasakan bahwa ketika setelah lebaran itu berat badan akan naik. Nah, ini adalah masalah yang sangat mengganggu ya. Masa waktunya kita senang-senang ya, merayakan dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita sayangi, kita masih mikirin berat badan. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah lebaran ya, yang berkaitan dengan naiknya berat badan ini juga seringkali masalahnya apa? Ini juga banyak terjadi masalah yang lain, yaitu peningkatan lingkar perut. Nah, peningkatan lingkar perut atau dalam arti kita bilangnya adalah central obesity, ini punya masalah yang berbeda lagi, yang sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks kesehatan, ini jauh lebih berbahaya dibandingkan hanya naiknya berat badan. Nah, karena apa? Karena kalau kita bicara mengenai berat badan sendiri, berat badan ini kan kompleks ya, dan bisa terjadi penumpukan berat ini di banyak area tubuh gitu. Tapi kalau kita bicara di lingkar perut, ini akan punya dampak yang lebih banyak ya, terutama dari kondisi fatty liver, kemudian juga resistensi insulin. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengenai prediabetes, masalah penyakit kardiovaskular, kemudian hipertensi ya, dan juga asam urat, dan juga masih banyak lagi. Dan semuanya ini lebih banyak disebabkan karena peningkatan lingkar perut, bukan hanya berat badan. Jadi kita perlu bedakan ya antara peningkatan berat badan dan peningkatan lingkar perut atau central obesity. Nah, kalau kita bicara mengenai berat badan yang naik setelah lebaran, atau sebetulnya bukan hanya setelah lebaran ya, sebetulnya peningkatan berat badan ini banyak orang tidak sadari. Ini terjadinya bukan pada satu waktu. Nah, memang banyak orang Indonesia ini kan sukanya cicilan ya. Mereka punya mindset, punya suatu preference ini menyicil ya, mencicil, termasuk dengan meningkatnya berat badan. Mungkin banyak dari kamu tidak menyadari bahwa setiap kali makan, setiap hari di bulan puasa, kalian mungkin balas dendam ketika buka puasa karena merasa sudah berpuasa selama seharian. Kemudian buka puasa makanya tidak diatur. Kemudian juga pola tidurnya juga mulai berantakan karena ya harus membagi, tidak seperti biasanya ada ibadah-ibadah di waktu malam, di waktu pagi gitu. Bukan salah ibadahnya, tapi dalam arti salah bagaimana kita tidak bisa manage waktu dengan baik ketika berpuasa. Nah, puncaknya adalah ketika lebaran, di mana sudah tidak berpuasa lagi, banyak orang merasa ya udah ini udah makan bebas nih, ya udah bisa pesta pora dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan akhirnya berat badannya yang sudah dari mulai puasa ini dicicil setiap hari, kemudian pada waktu lebaran puncaknya makannya benar-benar loss, dan ini yang menyebabkan orang sadar kalau berat badannya sudah naik
berkilo-kilo gitu. Dan sekali lagi banyak orang yang berpikir ketika berat badan naik setelah lebaran itu bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, dengan cara dalam arti melakukan diet selama beberapa hari, karena mereka berpikir ini juga terjadinya hanya karena lebaran, hanya karena momentum, tidak disadari bahwa ini terjadinya sudah jauh hari sebelumnya pada waktu berpuasa yang juga tidak diatur pola makannya. Itu karena puasa ini tidak menjamin kita bisa baik secara kesehatan kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita makan setelah puasa. Ya, selama jendela makan itu ya, antara buka puasa sampai sahur itu. Jadi berat badan yang naik ini terjadinya banyak orang berpikir kenapa? Oh, karena banyak makan. Ya, itu yang pertama. Adalah mindset yang paling sering karena banyak makan. Tapi banyak makannya bukan sekali. Ya, tadi sekali lagi saya bilang ini terjadinya karena proses waktu. Ya, jadi bukan terjadinya pada waktu pesta, waktu lebarannya aja selama 2-3 hari itu, enggak waktu itu aja. Itu. Yang kedua, banyak orang berpikir karena kurang gerak. Ya, karena udah waktunya santai ya, kumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, lebih banyak ngobrol gitu. Jadi kurang gerak, kurang olahraga. Kemudian karena balas dendam tadi itu. Nah, di mana sebetulnya balas dendam ini juga jadi salah satu pemicu, tapi bukan satu-satunya penyebab. Jadi karena apa? Karena yang namanya kenaikan berat badan ini tidak terjadi pada satu momentum. Bukan karena kita sekali kita pesta, 2 kali kita pesta, tapi karena proses yang cukup panjang. Dan semuanya ini dirangkum menjadi satu. Yaitu apa? Banyak orang berpikir, oh terjadinya naiknya berat badan karena apa? Karena surplus kalori. Yes, berapa banyak dari kamu yang berpikir kalau naiknya berat badan itu karena surplus kalori? Karena apa? Karena banyak dari kita itu sampai sekarang itu mendapat doktrin ya bahwa kalori itu adalah segala-galanya. Padahal mungkin buat teman-teman sobat sehat yang sudah mengikuti video saya dari sebelum-sebelumnya, kalau yang belum bisa nonton di video-video yang lain, saya sudah banyak sekali bahas bahwa berat badan yang naik ya atau sebaliknya, berat badan yang turun itu tidak ditentukan dari berapa banyak kalori yang masuk. Tidak hanya itu, ya. Kalori is not everything. Jadi kalau kita bicara mengenai berat badan naik, itu terjadinya bukan karena kalori yang berlebihan. Bukan karena itu. Itu bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan hanya itu. Ya. Karena apa? Karena berat badan yang naik itu terjadinya karena ketidakseimbangan hormonal. Terutama adalah hormon insulin, kemudian kortisol, estrogen, dan juga masih banyak hormon-hormon yang lain yang berperan dalam tubuh kita. Ya, tapi saya akan bahas lebih banyak ke masalah insulin, kortisol ini karena ini yang paling berhubungan, ya, bukan karena yang lain tidak berhubungan. Oke, jadi apa dok yang menyebabkan masalah hormonal? Kalau sekarang kita bicara bahwa berat badan naik ini terjadinya karena ketidakseimbangan hormonal. Yang menyebabkan masalah hormonalnya apa? Yang pertama adalah pola makan. Ya, pola makan ini berbeda dengan makanan. Seringkali saya ditanya gini, dok, makan apa sih yang bikin berat badan kita naik? Jenis makanan apa? Apakah opor? Apakah dadar jagung? Apakah kering tempe? Apakah no. It's not about the food. It's about like how you eat overall. Ya, jadi kebiasaan makan kita. Berapa sering kita makan, frekuensi kita makan, jenis makanan yang kita makan. So again, it's not only about calories. Calories is not everything gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita proses pengolahannya itu juga penting ya. Jadi kalau saya bicara mengenai pola makan, ini bukan hanya makanan-makanan tertentu, bukan karena rendangnya, bukan karena santannya, bukan karena ketupatnya ya. Jadi ini yang saya ingin berkali-kali tekankan. Jangan kita punya pola pikir, oh ini makanan yang baik, ini makanan yang buruk gitu. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya banyak orang yang mengkotak-kotakkan makanan-makanan tertentu. Tapi bagaimana yang baik? Pola pikirnya adalah bagaimana kita menjaga pola makan secara keseluruhan. Ini yang penting dan kontinuitasnya.
Ya, karena apa? Karena naiknya berat badan, sekali lagi saya tekankan berkali-kali, tidak terjadi dalam satu waktu, dua waktu, tapi karena proses yang berkelanjutan. Yang kedua karena apa? Sekali lagi karena pola tidur. Nah, bagaimana tidur ini sangat-sangat juga mempengaruhi berat badan kita. Karena apa? Karena tidur ini berkaitan dengan hormon, dengan growth hormone, dengan kortisol, dengan insulin. Banyak sekali penelitian di luar sana yang menyatakan bahwa orang yang kurang tidur, ini mereka punya hormon ghrelin yang lebih tinggi. Apa dok hormon ghrelin itu? Hormon ghrelin adalah hormon yang membuat kita lapar. Dan sebaliknya, ini juga menurunkan leptin, produksi hormon leptin, hormon yang membuat kita merasa kenyang. Itu. Jadi jangan heran kenapa orang-orang yang kurang tidur, mereka yang begadang, kenapa kok mereka tendensinya punya berat badan yang berlebihan. Ya karena membuat sinyal di dalam otak kita itu memberikan kita sinyal lapar dan kita susah untuk merasa puas gitu. Jadi bukan cuma kenyang tapi puas setelah makan. Itu juga penting. Ya. Kemudian apa lagi yang menyebabkan masalah hormonal? Konsumsi obat-obatan. Nah, obat-obatan ini kan memang banyak sekali jenisnya. Tapi beberapa obat-obatan yang mengganggu hormonal adalah seperti golongan kortikosteroid. Kemudian seperti birth control pill atau apa itu bahasanya? Pil KB. Sorry. Kemudian hormone replacement therapy. Jadi berkaitan dengan obat-obatan yang berkaitan dengan hormon ini juga bisa mengganggu keseimbangan hormonal. Karena itu pastikan kalau kalian konsumsi obat-obatan seperti itu, konsultasikan dulu ke dokter. Jangan asal konsumsi. Ya, ikuti dosisnya, dibimbing sama dokter-dokter yang sudah kalian percaya. Itu penting. Ya, kemudian apalagi dok yang mengganggu adalah lingkungan. Lingkungan seperti apa maksudnya? Adalah polusi, toksin. Ini juga sangat berpengaruh, di mana toksin-toksin ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap apa yang kita makan. Seperti kita konsumsi makanan-makanan yang banyak pestisidanya, insektisida, herbicide, glyphosate, dan lain-lain gitu. Karena itu penting juga lingkungan ini dengan apa yang kita hirup, apa yang membuat terpapar dalam tubuh kita, ya termasuk ya makanan-makanan yang kaya dengan bahan-bahan kimia tadi, apalagi yang buatan industri. Nah, ini juga yang penting diperhatikan ya. Dan yang terakhir adalah genetik, di mana genetik ini memang tidak bisa diubah. Jadi apa maksudnya? Jadi ya jangan terlalu kita punya fokus itu kita arahkan ke genetik. Ya udah dok, namanya ini udah keturunan ya yang tidak bisa diubah jangan diubah. Ubah yang bisa kamu ubah. Apa yang bisa diubah? Ya tadi pola makan, pola tidur, ya kemudian mengenai obat-obatan, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Yang bisa diubah, yang tidak bisa diubah jangan dipaksakan. Itu. Nah, jadi sekarang artinya bagaimana? Gimana dok cara mencegah berat badan yang naik ketika lebaran, setelah lebaran? Itu. Atau cara mencegah lebaran tadi setelah lebaran. Ini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan. Disimak. Tips yang pertama adalah kalian tetap melakukan puasa. Yes, jadi bukan berarti setelah lebaran terus berhenti puasanya. Puasa itu seperti yang saya katakan banyak sekali manfaat kesehatannya. Nah, tapi puasa ini kan banyak jenisnya. Puasa yang bisa kamu lakukan ketika setelah lebaran itu mungkin tidak perlu melakukan puasa yang sama, dry fasting, puasa yang tidak minum, tapi bisa dengan cara water fasting. Ini juga yang saya lakukan selama mungkin sekitar 7 tahun terakhir ini. Jadi dengan melakukan water fasting atau beberapa orang menyebutnya, mungkin mengenalnya dengan istilah intermittent fasting atau puasa berjangka, time restricted feeding gitu ya. Itu juga beberapa yang bisa dilakukan ketika setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Nah, puasanya berapa lama? Yang efektif sebetulnya adalah jendelanya 16-8, yaitu 16-8 ini 16 jam puasa, 8 jam makan. Jangan dibalik. Ya, dengan melakukan puasa atau water fasting ini akan menjaga kita supaya kita tidak mempunyai frekuensi makan yang berlebihan. Sekali lagi saya bilang pola makan itu termasuk dari seberapa sering kita makan. Jadi buat sobat sehat yang suka ngemil, ini terutama ya, suka ngemil. Kenapa saya menjalankan water fasting? Karena saya juga sama, saya suka ngemil. Jadi gimana untuk orang-orang yang suka ngemil seperti kita itu tidak makan terlalu sering? Adalah dibatasi, mendisiplinkan diri sendiri untuk tidak makan terlalu sering. Itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kurangi asupan karbohidrat. Kenapa kok karbohidrat? Kenapa bukan protein? Kenapa bukan lemak? Well,
Karena sekali lagi yang kita atur adalah hormon kita, bukan cuma kalori. Kalori itu hanya angka, ya, hanya angka yang mengukur kuantitas, bukan kualitas. Jadi kalau kita perhatikan dari jenis nutrisinya, kita kurangi asupan karbohidrat. Apalagi kalau kita di Indonesia, sangat mudah untuk mendapatkan karbohidrat. Hampir apapun ada karbohidratnya. Apalagi cemilan-cemilan. Apalagi ultra processed food. Ya. Jadi asupan karbohidrat apa aja? Seperti ketupat, kue kering, kerupuk, keripik. Termasuk juga buah-buahan. Bukan berarti buah-buahan jelek ya, tapi buah-buahan ini perlu kita batasi kalau kita sudah konsumsi karbohidrat lain dalam jumlah yang banyak. Oke. Selanjutnya apalagi tipsnya adalah makan lebih banyak sayuran. Well, kalau kita bicara sayuran mungkin selama ini kita berpikirnya apa? Fiber, serat. No, it's not only fiber. Tujuan utama konsumsi sayuran itu bukan untuk mendapatkan seratnya. Meskipun di dalam sayuran ada seratnya. Karena apa? Karena kalau kita tujuannya untuk mendapatkan serat, banyak kok sekarang suplemen-suplemen serat, ya, suplemen fiber. Bahkan kalau kita bicara di nasi merah ada seratnya, kacang-kacangan ada seratnya, biji-bijian ada seratnya. Jadi it's not only the fiber. Tujuan dari kita konsumsi sayuran adalah untuk mendapatkan mineralnya. Terutama adalah kalium. Kalium ini kenapa dok penting banget? Saya nggak akan bahas di sini, mungkin saya akan bahas di video lain. Fokus mengenai kalium. Jadi kalium ini adalah salah satu mineral yang dibutuhkan paling banyak di dalam tubuh kita, dan ini punya banyak sekali peran dalam tubuh kita. Buat yang tertarik saya bahas mengenai kalium bisa komen, ya. Karena kalau saya bahas ini panjang sekali ini. Ya, saya bahas mengenai kalium. Oke. Jadi tips yang keempat adalah cukupi kebutuhan air. Nah, kebutuhan air ini berkaitan dengan seberapa banyak kita minum. Adalah 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan, dihitung sendiri ya. Jadi masing-masing itu kebutuhannya berbeda-beda. Kenapa ini penting? Karena ini juga bisa membuat kita lebih mengontrol sinyal di dalam otak kita. Seringkali apa? Karena kalau kita haus, itu kita juga sinyalnya jadi error tuh. Jadi kerasanya pingin ngemil, ya pingin makan lebih banyak, merasa tidak kenyang, dan lain-lain. Jadi penuhi kebutuhan air ini juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah aktif bergerak. Yes, aktif bergerak. Aktif bergerak itu apa? Harus olahraga dok? Tidak harus, tapi at least kalian aktif bergerak. Karena apa? Karena ketika orang itu males, mager, kemudian nonton, dan mereka jarang sekali bergerak, banyak orang akhirnya akan apa? Tendensinya akan mereka ngemil, gitu. Seperti apa ya? Ada yang ngedrive kita supaya kita maju ke kulkas, kita buka kulkas, kita cari makanan-makanan. Karena apa? Karena kita nganggur. Itu karena tidak ada aktivitas. Jadi ini penting sekali ya. Jadi selain tujuan bergerak itu bukan cuma untuk membakar kalori. Kalori terbakar itu suatu hal yang pasti, tapi untuk membentuk habit yang baik, untuk membuat kita itu tangannya tidak kemana-mana untuk cari makanan, ya, tidak lapar mata. Kita bisa membuat tubuh kita itu aktif bergerak, itu jadi membuat sinyal di otak kita juga lebih aktif untuk mengaktifasi hormon-hormon yang memang diperlukan dalam tubuh kita. Itu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, dan semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kemudian juga menjalankan bisa menikmati Lebaran tanpa harus memikirkan mengenai berat badan yang naik. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share tips yang sangat berguna buat teman-teman yang akan menjalani Lebaran atau sudah Lebaran mungkin nontonnya sekarang, ya. Jadi gimana nih tips supaya kita mencegah lebaran setelah Lebaran? Tips yang pertama adalah kalian tetap melakukan puasa. Yes, jadi bukan berarti setelah Lebaran terus berhenti puasanya. Bisa dengan cara water fasting. Yang kedua adalah kurangi asupan karbohidrat. Selanjutnya apalagi tipsnya adalah makan lebih banyak sayuran. Dan yang terakhir adalah aktif bergerak. Yes, aktif bergerak.